Selamat datang di Intri Channel, masih di pembahasan materi penelitian komunikasi kualitatif di segmen Learning Journal Intri, masih bersama saya Ibnu. Pada penelitian kali ini, materi dibawakan langsung oleh kelompok 3 mengenai penelitian komunikasi media. Oke, kualitatif ya. Poin pertama yaitu pengertian penelitian komunikasi media. Jadi penelitian komunikasi media adalah studi ilmiah yang bertujuan untuk memahami proses, isi, dampak, dan juga penggunaan media dalam berbagai konteks komunikasi. Jadi fokus utamanya terletak pada hubungan antara media, pesan yang disampaikan, audiens, serta efek sosial dan budaya yang ditimbulkan. Nah, penelitian ini juga penting untuk menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi masyarakat, menganalisis efek media terhadap perilaku dan opini publik, lalu menilai bagaimana khalayak menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, lanjut di poin yang kedua, yaitu teori-teori dalam penelitian komunikasi media. Teori yang pertama yaitu teori the medium is the message, yang merupakan model dari Marshall M. McLuhan. Jadi McLuhan menekankan bahwa media itu sendiri lebih penting daripada isi yang disampaikannya. Nah, media mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Contohnya, TV bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk pola komunikasi visual. Lalu selanjutnya yaitu teori encoding atau decoding dari Stuart Hall. Jadi teori dari Stuart Hall yaitu pesan media dikodekan encoded oleh pembuatnya dan dikodekan decoded oleh audiens. Ada 3 posisi decoding. Yang pertama itu dominan atau hegemonic. Audiens menerima pesan seperti yang dimaksud pembuat. Yang kedua negotiated. Audiens menerima sebagian dan menolak sebagian. Yang ketiga oppositional. Jadi audiens menolak sepenuhnya pesan tersebut. Nah, gitu ya. Itu posisi decoding dan juga encoding. Nah, teori yang ketiga yaitu teori framing oleh Irving Goffman. Jadi media membingkai informasi dengan cara tertentu agar mempengaruhi persepsi publik. Nah, framing menyangkut pemilihan, penekanan, dan penghilangan elemen informasi. Contohnya, cara media meliput konflik Palestina bisa membentuk opini berbeda tergantung bingkai atau frame yang digunakan. Teori yang keempat yaitu teori uses and gratification menurut Elihu Katz dan J. Blumler. Nah, menurut mereka, Bloomer dan juga Katz, audiens dipandang aktif dan memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi, kebutuhan tersebut mencakup informasi, hiburan, identitas pribadi, hubungan sosial. Nah, yang kelima, teori kultivasi menurut George Gerbner. Nah, paparan jangka panjang terhadap media, terutama TV, dapat membentuk persepsi dunia nyata. Misalnya, sering menonton tayangan kekerasan bisa membuat seseorang menganggap dunia sangat berbahaya. Man-word syndrome. Nah, yang keenam, teori agenda setting menurut M. Jacobs dan Shaw. Jadi, media tidak memberitahu apa yang harus dipikirkan, tetapi memberitahu apa yang harus dipikirkan tentang media menentukan topik yang dianggap penting oleh masyarakat melalui frekuensi dan penempatan isu dalam pemberitaan. Oke, poin ketiga, metode penelitian komunikasi media. Yang pertama, metode kuantitatif, bersifat objektif, sistematis, dan menggunakan data numerik. Cocok untuk generalisasi. Nah, ruang lingkup dan model utamanya yang pertama analisis isi, yaitu content analysis, menganalisis frekuensi kemunculan kata, tema, atau simbol dalam sebuah media. Yang kedua, agenda setting, menganalisis isu yang dominan dan bagaimana media menentukannya. Yang ketiga, uses and gratification, yaitu survei untuk mengetahui motif khalayak dalam menggunakan media. Yang keempat, jaringan komunikasi atau analisis network, yaitu menganalisis relasi komunikasi antar individu ataupun kelompok. Yang kelima, eksperimen, menguji pengaruh pesan media dalam kondisi terkontrol. Nah, tahapan penelitian kuantitatif yang pertama perumusan masalah, yaitu menentukan pertanyaan penelitian. Yang kedua, kerangka teori dan hipotesis. Jadi, dasar dari teori dan juga dugaan awalnya seperti apa. Yang ketiga, desain penelitian, yaitu menentukan teknik sampling dan alat ukur. Yang keempat, pengumpulan data, yaitu survei, eksperimen, ataupun observasi sistematis. Yang kelima, analisis data, yaitu uji statistik atau regresi korelasi uji teknis. Yang keenam, pelaporan hasil, yaitu laporan dengan grafik, tabel, dan juga penafsiran data. Nah, poin selanjutnya mengenai metode kualitatif, yaitu bersifat deskriptif, mendalam, dan juga subjektif. Fokus pada makna, konteks, dan juga interpretasi. Model utamanya yang pertama, analisis wacana, discourse analysis, yaitu meneliti bahasa atau media dalam konteks sosial. Bisa berupa teks, percakapan, ataupun visual. Pendekatannya ada 3. Yang pertama, positivist empiris, yaitu deskriptif, objektif. Yang kedua,
konstruktivis, yaitu melihat realitas dibentuk oleh bahasa. Yang selanjutnya, kritis, membongkar kekuasaan dalam media ataupun bahasanya. Yang kedua, analisis semiotik, yaitu semiotik analisis memahami media sebagai sistem tanda. Fokus pada makna denotatif, itu secara langsung dan juga konotatif ataupun tersirat. Contohnya iklan yang menggunakan simbol merah untuk gairah atau bahaya. Jadi yang ketiga, analisis framing, yaitu mengkaji bagaimana media memilih dan membingkai informasi, meliputi perangkat seperti headline, narasi, kutipan, foto, dan juga pilihan kata. Nah, poin keempat yaitu tantangan dan solusi dalam penelitian komunikasi media. Tantangannya yang pertama kompleksitas, yaitu fenomena komunikasi media bersifat dinamis dan multidimensi. Yang kedua penyebaran informasi yang salah, misinformation atau hoax. Jadi sulit membedakan antara fakta dan juga opini. Yang ketiga anonymity dan kurangnya akuntabilitas, yaitu komentar online sering tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikomentari. Yang keempat, eksploitasi data pribadi. Jadi media sosial dan juga iklan berbasis algoritma dapat mengeksploitasi data diri kita. Yang kelima, polarisasi opini publik, yaitu media bisa memperkuat, membelah sosial dan juga politik. Jadi bisa memperkuat pembelahan sosial dan politik. Ya, poin selanjutnya mengenai solusi. Tadi kan tantangan, sekarang solusinya. Yang pertama, pendidikan media dan literasi digital. Jadi masyarakat harus dibekali kemampuan memilah informasi. Yang kedua, perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi, yaitu penguatan hukum dan etika komunikasi digital. Yang ketiga, akses lebih luas terhadap informasi, mendorong keterbukaan informasi yang akurat dan juga berimbang. Yang keempat, partisipasi aktif masyarakat, yaitu publik melihat sebagai produsen dan konsumen informasi yang bertanggung jawab. Yang kelima, kesadaran tentang empati dan tanggung jawab digital, yaitu budaya dialog yang sehat di media harus dikembangkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.